sistematika KBM buat
G-nya teh gali mimpi. Nah, Masya Allah, gali mimpi bersama ya. Tujuan pembelajaran itu apa? Kemudian yang keempat adalah J-nya itu jabatan rencana dan atur eksekusi. Jadi semua itu memang menjadi harapan kita. Sebenarnya sudah sih biasa ya. Cuma mungkin mimpi-mimpinya itu yang memang harus lebih diyakinkan ya. Mudah-mudahan dari mimpi itu bisa tercipta potensi atau generasi-generasi yang hebat ke depannya. Selanjutnya yang keenam adalah insya Allah ada informasi dari MIP IPA pada bulan Desember itu akan ada lomba Sidepreneur antar sekolah se-Kabupaten Subang. Nah, ini juga kita bisa ya mempersiapkannya kalau memang pas waktunya cocok juga ya dan kitanya siap gitu ya. Yang pertama adalah terkait produk Sidepreneur. Nah, ini dengan usaha sudah sudah dipersiapkan. Tapi juga ada lagi TikTok ya, TikTok terkait juga dengan sainsnya gitu. Jadi satu paket gitu ya. Jadi ada produk Sidepreneur, TikToknya, YouTube-nya, kemudian juga gambarnya dan artikelnya, ini sepaket. Ya mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan menambah wawasan juga bagi kita semua dan guru-guru siap untuk apapun membimbingnya. Kemudian juga pengembangan wawasan juga itu penting. Hal-hal yang lainnya disampaikan terkait juga PAS yang mungkin sebentar lagi walaupun Bapak Ibu di sini padat waktu dengan membimbing Project Day juga ya. Ini mudah-mudahan bisa salah waktunya karena kurang lebih kalau nanti untuk pastinya PAS ini akan insya Allah akan berkoordinasi dengan SD biar sama gitu ya. Artinya kalau memang mau tanggal 29 November ya berarti kita harus siap. Menyiapkan apa? Tentunya soal-soal ya yang harus Bapak Ibu siapkan. Kemudian juga kalaupun nanti tanggal 6 Desember ya kita harus siap juga ya. Jadi strategi-strategi kita sudah siapkan ya, bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mungkin singkat, nanti karena Bu Sarah dan Pak Esi juga akan presentasi seperti itu. Sedikit dari kurikulum mungkin Bu Sarah enggak? Satu mohon Ibu untuk kesempatannya, teman-teman semuanya jangan pernah bosan untuk melihat dan mendengar saya berbicara di depan. Ya, ini sedikit informasi yang saya sampaikan hari ini yaitu berkaitan tentang Project Day ya, yang sedang kita laksanakan, kemudian tentang penilaian akhir yang akan dilaksanakan pada bulan Desember yaitu PAS praktik dan PAS tulis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini alhamdulillah terima kasih buat Bapak dan Ibu guru semuanya yang sudah menyempatkan waktunya sehingga di sini bisa membantu saya dan Pak Yasin untuk melaksanakan salah satu tugas yang harus kita kerjakan. Salah satunya yaitu kami melaksanakan seminar mini. Jadi nanti seminar mini ini kemungkinan akan secara kontinu dilaksanakan untuk menyampaikan materi-materi apa saja yang sekiranya sudah kami dapat di pelatihan bisa disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa sama-sama kita belajar lagi, menambah lagi sekiranya apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita gunakan di sekolah, kenapa tidak kita realisasikan atau digunakan di sekolah. Ya, di sini Bapak dan Ibu semuanya, kami memohon bantuannya banget untuk waktunya, keuangan dan Bapak Ibu semuanya sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas kami ya. Seperti yang Bapak Ibu sudah pernah seperti Bapak dan Ibu sudah mungkin beberapa guru sudah pernah kami libatkan untuk pengerjaan tugas-tugas kami dari mulai wawancara sampai menjadi kuesioner. Nah, salah satunya tugas yang akan kami sampaikan sekarang yaitu kami ingin menyampaikan yaitu salah satu modul yang menurut saya itu adalah modul menarik, modul yang cukup baik atau menarik, yaitu modul mengenai budaya positif ya. Budaya positif ini dari katanya saja ini sangat baik ya, positif itu kebaikan. Kemudian di sini kalau misalkan
tentunya. Studi tour, outdoor, dan kegiatan-kegiatan lainnya menurut mereka itu adalah senang. Selanjutnya, ice breaking. Mereka ketika ditanya siapa guru favoritnya, gitu ya, mereka menjawab Pak Didi, gitu ya, kemudian Pak Bay, kemudian Pak dan bu lainnya. Ternyata itu jawabannya benar Pak. Maksud itu saya bukan ngarang. Jadi dari sini, saya berpikir, anak-anak kita itu memang butuh kebahagiaan di kelas, gitu. Anak-anak kita itu ingin bahagia, ingin senang. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita ketika masuk ke kelas, itu mereka dengan tanpa ragu menuliskan, Pak Ibu di kelasnya belajarnya bisa nyenengin, enggak? Ya mungkin nggak ada hitung-hitungan gitu, kayak IPA. Kemudian nggak ada baca-bacaan yang kayak misalkan bahasa Indonesia. Padahal mau main suling aja, ya. Tapi kan di situ satu apa? Oh iya ya, anak kita itu ternyata untuk ke sekolah itu mereka itu butuh senang. Mereka itu senangnya dengan hal yang seperti itu. Apakah itu salah atau tidak? Tidak. Ya karena kodrat anak itu adalah yaitu tadi bermain, kemudian bersenang-senang. Tapi tentunya kepada ibu semuanya, ketika melihat ini semuanya harus ada batas batas wajarnya. Jadi ketika kita mengajar ke kelas, nggak mungkin kita bercanda sepanjang jam gitu ya, tanpa ada materi yang tersampaikan. Jadi istilahnya di sini, Pak pintar-pintar Bapak Ibu dan guru lah bagaimana cara menyampaikan materi. Kemudian kalau sempat selingilah materi-materi yang tersampaikan itu dengan ice breaking atau dengan game-game yang bisa membuat anak senang dan bahagia. Ya, selanjutnya saya di laptop ini nggak ada foto orang tua. Kemudian ini ada salah satu file yang mungkin ini salah satu orang tua, tapi orang tua Alika, ya. Oke, di sini kami kemarin pun mewawancari Bapak Komite Sekolah. Kemudian harapan orang tua itu apa sih Pak untuk alami itu? Kemudian beliau menyampaikan, alami itu karirnya sudah baik, sudah teratur, saya tidak masalah. Orang tua yang bilang ke saya pun kata beliau ya, orang tua pun menyampaikan hal yang sama. Tetapi di sini beliau menyampaikan harapannya. Yang pertama adalah harapan yang Bapak Sidik sampaikan adalah di sini mereka ingin para orang tua yang mewakili menyampaikan idenya Pak Sidik, mereka ingin kita itu di sekolah bukan hanya sebagai guru. Ya, guru itu apa Bu? Ya guru itu tadi ke kelas, bawa buku, nyampein materi, udah selesai. Nah, tapi Pak Sidik itu berharapnya guru-guru di SMPT Kolam itu lahir sebagai pendidik. Pendidik itu artinya tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi melihat kondisi anak, bagaimana anak di kelas, kemudian anak bakatnya apa, kemudian menemani anak, menggali potensi anak. Nah ini yang diharapkan oleh Pak Sidik. Kemudian selanjutnya adalah keteladanan guru. Menurut Pak Sidik, ketika sekolah memperlakukan SOP, apakah sudah gurunya mematuhi? Itu Pak Dede ya. Yang pertama Pak Sidik tanyain, apakah semua peraturan di sekolah itu guru sudah melaksanakan ya? Karena menurut Pak Sidik, keteladanan itu adalah yang paling utama. Jadi kalau kita sudah baik, ketika kita memberikan peraturan ke anak tidak akan membalikan kepada kita, karena kitanya sudah memberi contoh yang baik. Nah ini pun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana guru itu adalah mendampingi anak, kemudian menemani anak dan mengamong anak. Artinya keteladanan guru di sini mungkin kepada ibu semuanya saya tidak perlu dilakukan lagi. Bapak dan ibu guru semuanya sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita semuanya. Dan itu terbukti dari survei, menurut mereka belajar di SMPT Alam itu cukup menyenangkan. Cuma tadi ada tambahan-tambahan itu saja. Oke, next. Jadi apa besar selanjutnya yang akan kita bahas? Ini ya, ternyata dari orang tua, dari anak ada satu benang merah yang kita tarik. Bahagia, senang, berarti itu berhubungan dengan budaya positif atau ekosistem positif yang ada di sekolah kita. Di sini ada sebuah paribahasa diibaratkan yaitu kalau misalkan di dunia tumbuhan itu ada perbandingannya itu adalah misalkan ketika para petani dengan tumbuhan-tumbuhan yang ditanamnya.
kali menanam padi, setelah itu apakah dibiarkan begitu saja padinya? Dibiarkan begitu saja atau diurus? Dirawat. Nah, itu di sini. Di sini petani yang menanam itu, yang menanam tumbuhan padi, kemudian agar padinya itu dapat menghasilkan beras yang baik, dia perhatikan kondisi tanahnya sudah baik atau belum, asam basahnya sudah pas atau belum. Kemudian memelihara tanaman padi, memberi pupuk, memberi air, mengatur sanitasi airnya. Kemudian membasmi ulat atau burung yang makan padinya. Kemudian membasmi hewan-hewan lain yang dapat mengganggu kehidupan padi dan sebagainya. Di sini benang merahnya. Kita apabila tugas kita sebagai guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi kita pun harus membimbing dan mendampingi anak-anak kita di sekolah ini. Ya, Bapak dan Ibu semuanya. Next. Oke, coba Bapak dan Ibu semuanya berdiri. Ini kemudian berhadapan berdua, silakan. Oke. Ya, ini di sini ada dua tangan Bapak dan ada 4 tangan berarti ya, tangan A dan tangan B. Ini saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk berimajinasi. Bayangkan, silakan kepalkan dua tangannya. Kemudian dalam kepalan tersebut imajinasikan ada barang berharga, barang yang paling berharga yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya satu orang mengepalkan tangan. Selanjutnya kita akan bergantian. Yang lawannya itu membebaskan tangannya. Nah, jadi ini ya. Jadi teman A membuka tangan A di kanan, tangan B mengepal. Selanjutnya silakan yang jadi kepal dan dikepal. Nah, ini adalah alat berharga yang Bu Ana miliki. Selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bu Ayu adalah merebut alat berharga tersebut. Silakan. Jadi yang sebelah ini yang sebelah apa ya? Silakan kepalkan tangannya, kemudian lawannya silakan buka kepala tersebut sampai terbuka. Bisa atau tidak? Silakan. Gunakan tenaganya, silakan. Ada yang bisa terbuka? Oke, silakan. Oke, gunakan. Silakan Bapak-bapak. Ya, silakan. Oke, silakan. Jangan digigit-gigit. Bapak dan Ibu hanya bisa menggunakan jarinya. Silakan, sudah kebuka. Nah, kalau sudah kebuka, gantian. Silakan lakukan gantian dengan semuanya. Silakan. Ya. Bukan tanpa mengikuti cuman dan modalkan. Oke. Nah, terima kasih semuanya. Oke. Iya. Apa itu hasilnya? Iya, hasilnya tadi itu adalah sebuah simulasi yang akan kita bawa ke untuk materi selanjutnya. Diibaratkan bahwa apakah bisa? Ini adalah satu itu tangan A, tangan B itu berarti itu adalah diibaratkan kita guru dan salah satunya adalah murid kita. Bisa tidak kita membuka atau mengontrol seseorang, Bapak dan Ibu? Tadi kalau itu membuka, akhirnya saya dapat apa yang ingin saya inginkan. Bisa. Tapi apakah hal tersebut menyenangkan? Enggak. Menyenangkan dua belah pihak? Enggak. Tidak. Ya mungkin yang menyenangkan yang tadi berhasil membuka satu pihak aja gitu ya. Nah, di sini yang ingin saya bawa semuanya kepada Ibu itu tidak boleh kita sebagai guru harus bersikap seperti itu. Kita yang kita lakukan adalah hanya menyenangkan kita sebagai guru, sedangkan anak kita menderita atau tidak suka. Nah, ini jadi apa yang tadi Bapak dan Ibu guru lakukan itu adalah Bapak dan Ibu guru sedang melakukan ilusi. Ya, ilusi itu apa? Seolah-olah Bapak itu ingin mengendalikan semuanya. Ibu bisa mendapatkan apa yang Ibu ingin dapatkan, padahal tidak ada yang seperti itu. Apalagi terhadap murid kita. Ilusi apa saja ya sih yang pernah kita dapatkan ini berhasil mengetuk kepala saya pada saat menerima materi. Yang pertama, ilusi
keyakinan akan ilusi kita atau angan-angan kita yang mengatakan bahwa kritik yang kita berikan itu bisa membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan peserta didik. No, itu tidak ada yang seperti itu. Ketika kita mengkritik anak, perhatikan situasinya. Boleh tidak sih kita memberikan masukan anak? Boleh. Nanti di sesi Pak Yasin akan dijabarkan seperti apa sih kita memberikan itu. Tapi di sini yang saya ingin garis bawahi bahwa itu tuh hanya ilusi. Kita tidak boleh di zaman seperti ini masih menggunakan sistem seperti itu. Bukan tidak boleh ya. Baiknya kita rubah cara kita atau mindset kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya kita mengatakan bahwa semua yang kita sampaikan itu demi kebaikan mereka. Padahal belum tentu menurut mereka itu seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, ilusi bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi atau angan-angan yang selalu ada dalam pikiran ketika kita mengajar ke anak. Itu ilusi Bapak dan Ibu. Artinya ilusi itu ya ilusi itu adalah ilusi kontrol yang ada di bawah dan Bapak dan Ibu secara tidak sengaja ataupun sengaja Bapak dan Ibu munculkan. Dan apakah sudah kita berusaha untuk mengontrol itu semua? Mudah-mudahan. Saya percaya. Saya paling senang ketika kita presentasi program, karena program kita itu sudah semuanya mengarah ke filosofi KHD. Ya termasuk di sini. Mungkin saya percaya bahwa semua Bapak guru di sini sudah bijak, ibu-ibu gurunya sudah bijak. Tapi kadang kita lupa. Saya sendiri pun sama. Saya lupa. Kadang ini gitu ya. Padahal tidak boleh itu gitu ya. Next. Jadi apa yang harus kita rubah? Yang harus kita rubah adalah perubahan paradigma terhadap stimulus respon sehingga menghasilkan teori kontrol yang baik. Kita perhatikan contohnya, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah itu jadi pertanyaannya. Kita bisa mengubah itu menjadi teori kontrol. Yang pertama misalkan di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dewasa anak-anak kita sesama rekan juga secara ego kita pengen gitu ya mereka itu menerima kita. Padahal di sini harusnya yang kita lakukan adalah ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak masalah perbedaan itu memang ada. Tidak masalah perbedaan itu memang untuk kita hargai. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah, buruk itu nggak boleh, tidak boleh. Semua perilaku itu yakin ada tujuannya. Kenapa dia seperti itu? Ya, saya percaya anak kita senang halang-halangan kita. Kemudian ditanya coba, diajak merenung. Kenapa? Misalkan kayak kemarin aja ya, baru dengan bahaya. Kata sama, aku nggak mau ikut proyek TU. Kenapa? Nah, pas kita nanya, harusnya kita langsung nggak boleh sama, nggak boleh kayak gitu. Salah. Kita tanya yang kedua. Oh gitu, kenapa sama? Coba ceritain ke ibu. Kenapa kamu mau ikut proyek ini? Apa ketakutan yang sama hadapi? Ya tentunya tensi kita turunin, kita sebawa semua gitu ya. Jadi teori kontrol ini bisa kita terapkan bahwa yang memang semua itu ada tujuannya, ada penyebabnya. Next, orang lain bisa mengontrol saya. No, yang bisa mengontrol ibu hanya ibu sendiri, bapak sendiri. Saya harus nangis, saya harus marah. Kontrollah diri kita. Ya, kita kayaknya udah sering banget materi-materi yang diberikan yayasan untuk mengontrol diri kita itu seperti apa. Next, saya pemaksaan pada saat bujukan gagal. No, itu tidak. Di sini apa yang bisa kalian bisa Bapak dan Ibu lakukan? Kolaborasi memadukan agar itu terpadu. Yang terakhir, model berpikir menang dan salah. Itu harus dihilangkan. Karena itu bisa mengkerdilkan salah satu pihak. Yang harus kita kuatkan adalah bahwa bermodel berpikir menang. Minimal mereka menang untuk diri mereka sendiri. Dan kita sebagai guru yang harus mengangkat kepada semua siswa-siswi bahwa mereka menang untuk potensinya masing-masing. Sekecil apapun, sebesar apapun itu. Ya, jadi harapannya kalau misalkan saya pernah ditanya, apakah Bu Sarah ketika yang suka memberi reward di kelas? Ya, saya tersentil lagi. Ibu nggak mau kasih reward ke siapa? Ke anak-anak yang ulangannya tuntas. Wah, salah. Terus gimana nasib anak-anak yang nggak ulangannya tuntas? Sedih mereka.
terpuruk mereka. Coba Usara rubah mindset Usara, bagikan permen ke semua anak. Akan menyenangkan, anak yang tuntas senang, anak yang tidak tuntas senang. Ya di situ. Next, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Jadi di sini hubungannya dengan disiplin apa? Dengan yang tadi saya katakan hubungannya dengan disiplin. Ya disiplin itu artinya kan belajar. Ya di sini, namun dalam budaya kita yang sudah dikenal Indonesia, makna disiplin itu berubah. Padahal disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi dirubah paradigma tersebut, yaitu oleh keadaan. Di sini dirubah menjadi disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita ini sangat bersinggungan dengan SMP kita ya. Kemudian kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu mindset kata disiplin itu berubah, kecuali untuk di sekolah kita sepertinya ini masih seperti ini. Ya, berarti kita bersama-sama harus berubah. Disiplin itu bukan itu, tapi disiplin itu adalah mengiring anak untuk menemukan potensinya, mendampingi anak bahwa anak itu harus disiplin waktunya. Ya, mungkin sudah lihat jam. Oke, betul. Oke, sepertinya saya salah slide untuk Pak. Aduh. Tadi ini ya, jadi disiplin harus kita ubah mindsetnya. Selanjutnya, jadi apa yang bisa kita lakukan adalah terhadap anak untuk menggiring anak itu untuk mengembalikan disiplin kepada tempatnya, yaitu kita bisa melakukan teori motivasi perilaku manusia yang dibagi menjadi 3, yaitu memberikan motivasi eksternal. Kemudian contohnya apa? Misalkan ketika ada anak yang sedang bermasalah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman bisa dirubah. Misalkan di sini adalah sebuah pertanyaan pematik, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Misalkan apa yang akan terjadi ketika kamu melakukan perbuatan seperti itu? Diajak merenung, diajak berpikir. Kemudian selanjutnya adalah motivasi eksternal lanjutan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusinya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, kemudian motivasi internal dibalikin lagi kemarin ke anak. Jadi ketika kamu melakukan seperti itu, saya akan seperti apa? Kemudian kenapa saya melakukannya? Gitu ya. Next. Nah, ini akhirnya Hajar Dewantara mengatakan merdeka. Merdeka secara lahir batin. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu adalah itu. Ya, selanjutnya ini adalah sebuah diagram yang bisa kita lihat kepada ibu semuanya. Ketika ini yang kita terapkan sekarang, masih ini ya Bapak dan Ibu. Di semua kelas ada pengaturan kelas, di semua mapel ada kontrak belajar. Nah, padahal di sini kita lihat ada faktor lain yang di atasnya yang lebih baik. Yang pertama adalah pengaturan kelas bisa kita ganti dengan keyakinan kelas. Selanjutnya didukung oleh lingkungan positif dan terciptalah budaya positif. Apabila semua sekolah sudah bisa mewujudkan ini semua, anak betah, orang tua jangan ada yang komplain, guru nyaman, sekolah bahagia, sudah harapan itu cita-cita ya. Next. Jadi apa yang harus kita lakukan? Keyakinan kelas, kemudian hukuman, dan yang terakhir adalah penghargaan. Kenapa sih harus kita di sini tuh ingin saya sampaikan kenapa sih harus kita rubah peraturan itu dengan keyakinan? Nah, ini ada salah satu studi kasus yang misalkan gini, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda
lebih baik. Oke, ya di sini yang harus kita yakini, kita itu bukan yang kita laksanakan biasanya taat kepada peraturan. Padahal kita harus yakin bahwa helm itu adalah untuk melindungi diri kita, bukan untuk menaati peraturan, tapi untuk menjaga diri kita atau untuk melindungi diri kita. Saya lupa. Selanjutnya, mengapa kita menerapkan peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Agar apa? Melindungi diri kita dan orang lain. Ya, itu jawaban Ibu sepertinya sudah mewakili. Apakah kita sudah menerapkan 3M? Itu dipakai lagi kepada Ibu guru semuanya. Saya di sini saya menerapkan peraturan 3M adalah karena saya ingin sehat. Ikhtiar saya agar saya tetap sehat dan saya tidak menularkan penyakit kepada teman-teman saya. Gitu ya. Next, mengapa kita harus memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Takut dihukum. Takut dihukum. Nah itu pola pikir peraturan. Keyakinannya karena saya ingin disiplin, karena saya menghargai waktu saya. Nah ini untuk mendukung motivasi tersebut, maka di sini itu ingin mengajak kepada ibu semuanya membuat keyakinan atau kesepakatan yang bisa disepakati. Jadi kelas-kelas kita itu dirubah, bukan peraturan kelas, tapi yang kita ciptakan adalah kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita susun bersama anak-anak dan semuanya itu berpihak kepada murid. Jadi anak yang menjadi pusatnya, kebahagiaan anak, kemudian hak anak. Nah di sini tentunya ini tuh butuh kata-kata pemancing buat kepada ibu agar anak itu mengeluarkan apa sih yang mereka inginkan kelas. Misalkan tuh aku ingin itu, gitu ya. Ini salah satu contohnya ya. Kesepakatan kelas di sini tidak ada kalimat yang bernada negatif. Misalkan kami guru dan murid saling menyayangi. Kata kuncinya ini saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah ini semua saran dari teman itu kata-kata positif yang sudah disepakati di awal pembelajaran itu ditempel di kelas. Nah itu diingat oleh anak bahwa misalkan misalkan salah satu contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang bisa menjadi inspirasi kepada ibu. Kita harus memakan makanan yang sehat. Di sini tidak ada sama sekali kalimat tidak boleh, jangan. Gitu ya. Kemudian kita bermain dengan aman. Ya, kemudian kita baik terhadap semua orang. Ya, itu secara tersirat itu ingin menyampaikan peraturan, tetapi dengan versi keyakinan kelas. Jadi terlibat dalam diskusi, maaf ya, bahasa Inggrisnya kalau dirubah tidak sesuai. Ya, terlibat dalam diskusi, kemudian respect atau mendengarkan ketika ada orang lain menyampaikan ide, menghargai ketika orang lain memberikan ide. Ini sangat baik ketika kita mampu menerapkan. Oke, jadi kalau misalkan kayak gini nih, Bapak Ibu nih ada kasus, ada studi. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita ubah menjadi keyakinan atau nilai kebajikan apa yang di sini ada menurut kepada Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kebajikannya apa? Pembiasaan, cinta kerapihan. Apa Bu? Oke, dilarang mengganggu orang lain. Menyayangi orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Kita ganti. Cintailah sesama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Tadi ya, be nice to everyone. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu, menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Yang kebajikan di sini adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kebajikannya adalah kesehatan. Ya, tidak perlu saya bacakan. Nah, di sini ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Tadi yang saya simak di akhir ya. Jadi keyakinan sudah kita buat, kemudian kelas sudah tercipta, tapi secara tidak sengaja kita menghukum anak dengan penghargaan. Siapa yang nilainya tuntas nanti dapat coklat. Siapa yang nilainya tuntas dapat bla 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 bla. Nah, secara tidak langsung Pak Yasin pernah bercerita di sana. Ketika Pak Yasin memberikan reward kepada anak atau kepada sebuah grup, kemudian suatu hari grup
lakukan ini adalah tadi ya, kita menghargai, kemudian membuat paradigma kita menang, semuanya memiliki potensinya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kita kasih dulu, jadi ini perbedaannya ya. Hukuman itu tadi, hukuman itu biasanya identik dengan menyulitkan murid. Nah, sedangkan di sini Bapak dan Ibu bisa memberikan sanksi atau konsekuensi. Contohnya yang tadi, misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Kenapa bisa kita berikan hukuman? Karena bisa membuat anak, karena itu membuat anak menderita atau malu, gitu ya. Kemudian sanksi atau konsekuensi yang harusnya kita terapkan atau yang harusnya kita munculkan ini adalah ini, sanksi dan konsekuensi. Contohnya adalah ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi bedanya di sini mungkin terlihat ya. Jadi ketika keyakinan itu ketika sanksi dan keyakinan itu sanksi dan konsekuensi itu berjalan, itu adalah membuat anak bertanggung jawab ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Guru Kepala Sekolah, yang terhormat Ustaz Toto, dan yang saya hormati guru-guru di sini. Pada sesi ini saya akan masuk perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Sebelumnya saya minta berdiri dulu Bapak Ibu. Siap. Permainannya sangat mudah karena saya suka matematika. Silakan bersama pairing, berdua. Tahu tiga. Nah, tiga-nya kalian bisa Bapak Ibu bisa menggunakan semua 5 jari. Ya, bisa bermain 3 orang bisa. Bermain 4 orang boleh, 2 orang boleh. Ya masuk. Nah, nanti caranya adalah penyulangan kalian dulu. Penyulangan dulu ya. Nah, kita yang paling susah dulu penyulangan. Nah, nanti jarinya bisa dipergunakan. Misalnya kalau keluar 2, yang sebelahnya 3 tambah 1 berapa? Nah, yang paling cepat yang menang. Gitu ya, paham ya? Siap ya, ini perkalian. Penyulangan, siap ya? Simulasi. Tangannya enggak, jadi cepat-cepat aja. Ya, 3, 2, 1 mulai. Stop. Cepat.
mengajak anak yang menyenangkan. Ya. Untuk selanjutnya di situ sudah saya berikan akan ada yang warna oranye dan warna pink. Kita flashback ke belakang sebelum move on ke depan. Silakan, kalau kita pernah mengalami masa-masa yang sulit. Juga kita pernah mengalami masa-masa yang indah, Bapak Ibu. Silakan, ketika masa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, silakan bayangkan masa-masa masih ngomong, masa-masa masih nangis, masa-masa indah atau di situ tuliskan masa yang masih teringat di benak Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu. Tulis satu kenangan terindah, satu lagi kenangan yang menyedihkan di sekolah. Hanya dua. Di sekolah bisa TK, SD, SMP, atau SMA. Masa sekolah. Satu yang menyenangkan, satu yang menyedihkan, Bapak Ibu. Silakan mau masa TK, mau masa SD, hanya satu saja yang masih teringat. Gak usah banyak-banyak. Menyenangkan yang satu menyedihkan. Yang menyenangkan atau menyedihkan dengan guru ya, boleh. Atau sama guru, kan saya punya bisa menyenangkan dengan guru apa? Boleh masa dengan guru. Sudah Ibu, saya karena batas waktu ada yang sudah. Yang sudah saya ambil sampel satu Iwan, satu Ahmad ya. Iya dengan guru waktu masa sekolah, masa-masa sekolah. Ya boleh, Pak Dede sudah ya. Baik, boleh Pak Dede sharing. Ya, yang pertama yang menyedihkan dulu, saya pernah main bola waktu olahraga karena gurunya nggak ada, mainnya nantang sekolah lain dan pulangnya baru dihukum sampai jam 3. Itu yang ininya, yang bahagianya bisa ya guru, jadi disayangnya ini saya itu seperti di kayak Bu Im itu di SMP 3. Bu Im itu pengen anak cowok. Kebetulan saya merenang bagus di kumaha menurutnya di catatan. Akhirnya sampai lulus pun saya dibeli tas kayak gitu Pak, disayang guru terus. Itu yang paling saya ingat. Dan Bu Im udah amat terus kan. Baik, terima kasih Pak Dede. Selanjutnya dari Ahmad, boleh dari satu nomor selanjutnya. Ada yang sudah? Boleh, saya tunjuk di. Boleh, ya. Curhat dong, Mal. Kenangan menyenangkannya pernah diberikan kado waktu ulang tahun sama guru waktu SMA. Terus pengalaman pendidikannya pernah, jadi saya lagi upacara terus saya ngabur temannya lagi yang asik dan mau di depan, lalu malah saya kena pukul gurunya. Itu ingat banget, dipukulnya tuh kayak apa, ditangkap kepala sampai apa pokoknya jadi sakit hati lah gitu. Saya yang berteman, saya yang malah dihukum. Tangan boleh. Baik, Bapak Ibu, dua saja ya. Silakan Bapak dan Ibu tempel yang Ikhwan sebelah sini. Yang Ahmad boleh di sebelah sini. Silakan ditempel ya. Jangan diberi nama ya. Gak usah diberi nama. Ayo yang paling tinggi dapat.
ditempel ya Bapak. Silakan Bapak Ibu. Timpa teh. Bapak, silakan disimpan saja. Di mana saja silakan. Baik, terima kasih. Nah, Itu ya sama Saya siap. Sarawaknya. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan sampel kalau kita baca satu-satu akan ada kekerasan. Pada zaman kita tidak masalah ya. Dan saya juga pernah mengalami yang namanya ditangkal dulu. Oh, bandel nanti Pak Yasin ya. Dan masih teringat yang namanya dicubit sama guru masih teringat sampai saat ini. Lalu saya juga pernah misalnya diberi hadiah oleh guru juga sampai hari ini masih ingat Bapak Ibu. Maksudnya dari sini apa? Kita beranjak dari filosofi Ganjar Dewantara, ada yang kata menjadikan sekolah ramah anak, menjadikan sekolah yang ramah anak. Di sini kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Salah satu paradigma atau strategi atau teknik yang ramah anak. Mengapa harus ramah anak Bapak Ibu? Ketika anak bebas berpikir atau ramah, saya pernah meneliti, membaca penelitian sebuah case. Bapak Ibu pasti pernah dengar ya tentang orang Jepang yang suaranya keras, itu S-nya berantakan. Peneliti orang Jepang. Sedangkan dengan suara yang orang lembut, suara S-nya itu tentunya sangat indah. Ketika kita memarahi peserta didik, otak di sini itu stagnan, selesai. Iya, seperti itu ya. Nah, di sini paradigma yang saya inginkan yaitu kita nggak akan bahas semua PowerPoint karena terbatas waktu Bapak Ibu. Intinya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan itu akan teringat Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu barusan menuliskan, oh saya pernah seperti ini, oh saya pernah disayang, jadi teringat. Nah ini, kita ada 5 posisi Bapak Ibu. Yang pertama ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada yang posisi guru sebagai teman, ada posisi guru sebagai pemantau, dan ada posisi guru sebagai manajer. Kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang di posisi mana? Apakah ada di posisi penghukum? Penghukum ini di sini mengkritik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, paksakan. Itu tipe penghukum. Hasilnya apa? Anak akan memberontak. Ya. Malu Bu. Nah ini cantik. Hasilnya memberontak. Kaitannya dengan murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ada kan? Guru teman, guru melakukan. Pasti terkenal, pasti Bapak Ibu guru pasti tahu kan, guru yang suka marah-marah, guru yang baik hati, guru yang santun, guru yang rajin ibadah. Seperti itu. Dan posisi kedua yaitu ini ada 5 ya, penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, seperti menceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, jadi membuat anak sedih. Kamu seharusnya tahu, ada intonasi, ada ekspresi, ada body language. Lalu hasilnya apa? Menyembunyikan. Misalnya, kamu tugas sudah diselesaikan, sudah Pak, kamu dulu. Jadi menyembunyikan posisinya. Itu seperti itu. Dan berbohong. Kamu sudah sholat doa, sudah. Padahal mah wallahu. Pas tanya lagi, saya pernah kasus kelas 9A. Saya nanya ke anaknya, kamu sudah sholat subuh? Sudah Pak. Pas saya tanya, kamu udah belum? Belum. Jadi anak itu karena motivasinya tadi sudah Bapak Ibu sana jelaskan, motivasi itu ada internal dan eksternal. Jadi melakukan karena eksternal, karena takut. Itu karena takut hukuman. Yang kedua motivasinya karena ingin penghargaan. Nah yang ketiga
menjadikan identitas gagal. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Maafkan saya, pasti akan ada keluar murid akan berkata maafkan bu, jadi anak itu sedih. Yang ketiga, teman, posisi kontrol yang teman, membuatkan, misalnya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya guru berkata, ayolah lakukan ibu. Jadi posisi guru itu sebagai teman, kan ada posisi yang sebagai teman jadi dekat sama anak. Biasanya kalau guru ekskul gitu ya, ekskul apa gitu dekat sama teman biasanya. Kalau saya pernah mengalami di pramuka misalnya, jadi memang seperti teman. Itu posisi guru sebagai teman. Biasanya di ekskul karena hobinya anak, minat anak. Masa kamu tidak mau minat? Ya, tidak, ibu pernah bantu loh. Jadi posisinya tuh sebagai teman dengan anak. Hasilnya apa? Ketergantungan bapak ibu. Kenapa ketergantungan? Karena ini kaitannya dengan dunia, murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting. Celakanya ketika ada suatu masalah, dia beranggapan guru itu nggak hadir dalam hidup saya. Jadi nggak bisa mandiri bapak ibu, nggak bisa rendah hati, nih lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi hanya bisa dengan guru itu sendiri. Karena sebagai teman, tapi dengan guru yang lain, misalnya saya belajar bahasa Inggris, misalnya ada semacam ibu itu aja, sama guru yang lain nggak bisa. Ketergantungan anaknya, tidak mandiri. Karena posisi guru sebagai teman, ada bagusnya, ada. Yang ini yang negatif. Nah, yang keempat sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Biasanya ini ada dalam SOP, apa peraturannya. Hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi. Jadi ada alat kontrol. Kamu poinnya sudah 5 ya. Nanti kalau kamu enggak, nanti skor. Ada yang kayak gitu? Ada. Kalau kamu bisa menjawab 1 poin buat kamu membacakan. Sebagai pemantau, iya. Motivasinya masih eksternal. Motivasinya 1 takut, dan yang kedua yaitu ingin dapat penghargaan. Kamu sekarang poinnya udah 5, yang bisa jawab poinnya gitu. Atau nanti ada misalnya yang bisa jawab, nanti saya kasih bintang dipasang, yang disiplin kasih bintang dipasang di kelas. Nah itu. Memang murid motivasinya apa? Penghargaan, dan akan menjadikan bahayanya para abdi-abdi yang kalau nggak digaji, nggak dikasih uang, yang nggak bekerja gitu. Dan nggak ada untungnya buat apa? Karena motivasinya hanya penghargaan, dan itu mendidik anak seperti dikasih permainan yang bisa. Nah itu negatifnya anak ke depan. Menurut penelitian itu hanya pada dasar penghargaan. Jadi melayani kalau ada sesuatunya. Wajib biru. Seperti itu Bapak Ibu. Negatifnya ini. Nah seperti berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa lama yang harus saya tulis. Menitik beratkan pada hadiah atau sanksi Bapak Ibu. Kira-kira ini masih baik atau enggak? Nah, sekarang pasal yang terakhir nih, manajer. Ini motivasinya dari dalam diri sendiri, jadi membuat anak memiliki motivasi intrinsik. Tadi mah masih eksternal, motivasinya tergantung. Nah ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya seperti guru berkata, apa yang kita yakini? Tapi sebelumnya sudah dibuat dulu ya keyakinan kelas yang sudah Ibu Sarah bahas. Itu kalau lebih mendalam tentang keyakinan kelas itu sangat bagus ya, bisa tanyakan ke Bu Sarah. Menguatkan pribadi Bapak Ibu ternyata. Lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, jadi meletakkan dirinya sendiri, bukan meletakkan orang lain. Misalnya murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Lalu dampaknya apa? Mengevaluasi diri sendiri. Jadi yang mengevaluasinya adalah murid sendiri, bukan guru. Seperti itu. Singkatnya seperti itu Bapak Ibu. Ini saja. Nah, nada-nada. Adapun nadanya yang baik, tapi nadanya beda ya. Kalau pelajaran Pak Dede pasti lebih hafal ya. Ada intonasi. Nah, kata-katanya baik, cuma intonasinya beda. Misalnya, Soleh cepat kamu ke sekolah. Nah, beda deh. Soleh, cepat dong kamu ke sekolah. Itu sebagai teman. Ada yang beda ya. Soleh cepat kamu ke sekolah dengan nada dan walaupun kata-katanya sama tapi nadanya beda dan bahasa tubuh. Soleh cepat kamu ke sekolah, beda kan? Soleh cepat kamu ke sekolah, beda. Maksudnya di situ karena berpengaruh. Itu ada bahasa tubuh, langsung saja. Nah ini paradigma yang pendekatan teknik ya Bapak Ibu. Kita belajar bahwa setiap manusia itu hanya berikhtiar Bapak Ibu. Bahkan
ini merupakan salah satu cara Bapak Ibu yang agar lebih ramah anak, yang bisa membuat motivasi timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Dan restitusi adalah proses, bisa dibaca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan cara yang lebih luas. Jadi restitusi ini salah satu cara Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi saya akan bahas dari 9 ini. Kita bahas satu mungkin ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, anak itu dituntut untuk belajar Bapak Ibu. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika berbuat salah tidak merusak hubungan. Tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam. Saya sangat menarik di angka yang ke-8 Bapak Ibu. Restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan hanya memberikan masalah atau mengkritik, tapi memberikan solusi. Di situ ada solusinya Bapak Ibu. Jika kita bahas satu persatu ini sangat panjang Bapak Ibu. Intinya restitusi itu bisa fokus pada solusi. Nah, sebelum ke sini saya akan menampilkan sebuah video. Ini adalah salah satu. Jadi yang mana ya? Ini ya. Nah, ini yang sudah saya videokan dan saya dokumentasikan. Salah satu disiplin positif menggunakan restitusi Bapak Ibu. Play. Apa lebay?
buat ibu bapak peroleh? Sabaran, Bapak ya. Kesabaran. Terus? Sabaran. Ya, pintar bapak saya. Ada lagi bapak ibu? Salah tidak langsung dihukum. Betul sekali, 100. Ada lagi ibu bapak? Oke, baik, cukup ya. Nah, ini salah satu paradigma Bapak Ibu. Tapi intinya seseorang itu berubah, pada hakikatnya hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati Bapak Ibu. Ada yang berubah itu hanya dalam hitungan jam. Hanya karena hati manusia itu sangat mudah bagi Allah bolak-balikan. Tapi kita juga harus ikhtiar Bapak Ibu. Ikhtiarnya adalah seperti ini. Paradigma yang ramah anak. Selanjutnya adalah berdoa Bapak Ibu. Karena hakikatnya hanya Allah yang bisa merubah sikapnya. Apakah mungkin suatu saat di jalan dia menemui suatu kejadian atau sesuatu yang membuatkan dia sadar. Intinya semua kita berdoa. Adapun ikhtiar guru yaitu mempergunakan segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu, yang paling awal menstabilkan identitas dulu. Ketika tadi Bapak Dede bilang ada yang kesiangan pas Ananda Faras dan Ananda Ali. Misalnya dia yang tadi sudah disampaikan, stabilkan dulu identitasnya. Misalnya bagaimana caranya ketika kesiangan gak langsung, misalnya tadi kan ada yang masih tipe hukuman, oke kamu lari 15 keliling karena kesiangan, itu masih hukuman. Ada yang konsekuensi itu sudah dibuat SOP-nya, kalau kamu kesiangan maka kamu harus tilawah, itu sanksi. Dan yang ini menstabilkan identitas caranya adalah biarkan cooling down dulu. Kita ambil waktu yang tepat, waktu kita tidak sibuk, waktu Anandanya juga pasti emosinya sudah mulai turun. Cari waktu yang tepat, kita obrolkan baik-baik. Misalnya dengan kalimat ketika ngobrol kan tadi, oh saya terlambat Pak. Oh enggak apa-apa, setiap manusia itu pernah melakukan suatu kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tidak menjatuhkan dia seperti itu. Jika dijatuhkan lagi, kamu ini terlambat, karena kamu terlambat saya hukum, itu masih tipe hukuman. Tapi stabilkan emosi. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oh, kamu kan satu-satunya kok yang terlambat. Jadi tidak menjatuhkan mental anak di sini. Jadi lebih ramah anak. Kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah benar-benar stabil, terlihat dari wajahnya sudah mulai ini. Tapi misalnya Pak, kadang situ mah ada ngelunjak, ada yang kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Makanya kita harus paham karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Misalnya kita tanya alasannya, Soleh, kenapa kamu terlambat? Karena kebutuhan manusia itu ada 5 Bapak. Dalam memvalidasi tindakan yang salah, ada powerpointnya Bu yang kebutuhan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Menurut peneliti, kebutuhan itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yang kita pasti kebutuhan bertahan hidup. Sorry. Ada nih. Bertahan hidup di sini makan, minum, sandang, pangan, papan, pakaian. Itu nggak ada kalau di ilmu ekonomi, itu kebutuhan primer. Selanjutnya kita nggak membahas yang itu, langsung cinta kasih dan rasa memiliki, love and belonging. Jadi saya pernah penelitian di kelas saya kelompok, kenapa kamu rata-rata memang kurang cinta dan kasih sayang Bapak Ibu. Cinta dan kasih sayang ini misalnya, oh kamu terlambat, makannya nggak ada, atau misalnya nggak diantarin ayah, atau tadi aja yang barusan Pak sakit perut, rata-rata orang tuanya nggak pernah masak, terus ibu. Biasanya kita tanya dulu alasannya, kenapa kamu terlambat? Oh, nggak ada yang bangunin. Kenapa kamu nggak sholat subuh dan nggak dibangunin sama ayah? Kenapa nggak sholat subuh? Dan ayah juga nggak pernah sholat subuh di masjid. Ayahnya juga masih tidur. Kita berhenti dulu. Ibu bagaimana?
Kita beri dulu. Kembali bersama saya. Nah, di sini cinta kasih dan rasa memiliki atau cinta kasih. Jadi Bapak Ibu, anak itu memang membutuhkan kehangatan dalam keluarga. Dalam teori di sini bahwa keluarga memang pendidikan yang paling utama dan yang utama Bapak Ibu. Bahkan seorang ibu adalah pasti Bapak Ibu tahu ya, pendidikan yang sekolah yang paling terbaik itu ada di ibunya Bapak Ibu. Memang menurut teori di sini memang benar mengatakan jika keluarganya baik, insya Allah anaknya baik. Lalu lingkungan sekolahnya baik, cinta dan kasih sayang boleh diperoleh dari sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua ada di bawah kesenangan Bapak Ibu. Misalnya ada anak yang seperti ini. Kenapa kamu kalau di kelas Bapak jelasin tapi kamu malah lari-lari, malah bercanda aja sama teman? Alasannya, Pak bosan Pak, ada itu. Atau bisikan orang lain. Misalnya, bosan si Bapak itu mah ngajarkan. Si Ibu mah biasanya di kesenangan. Jadi anak butuh happy Bapak Ibu. Bagaimana caranya menimbulkan minat dan motivasi? Itu ada ilmunya di sesi berikut itu kalau ada kesempatan Bapak Ibu menciptakan minat anak. Kesenangan. Lalu penguasaan di sini misalnya ada anak yang misalnya buat keributan aja. Biar terus ditanya kenapa kamu itu malah ngajarin temannya? Biarin, saya mah hebat, power, kekuasaan. Ada anak melakukan seperti itu. Salah satu contohnya. Lalu kebebasan. Dia misalnya pas pelajaran saya bahasa Inggris misalnya, Ananda itu nggak ada di kelas, di kantin, atau enggak pura-pura ke WC, Bapak Ibu, balik laginya lama. Kebebasan di situ anak Ananda. Bagaimana caranya untuk mengajarkan? Itu ada tekniknya dan sedang kami pelajari. Jika ada sesinya mungkin bisa berbagi untuk menimbulkan minat, kesiapan belajar dan profil pelajar itu. Seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan. Kadang anak tanya dulu, oh dia ternyata di rumahnya memang gak dibangunin subuh, kenapa dia kesiangan? Berarti di rumahnya kurang kasih sayang. Kalau misalnya penguasaan di kelas misalnya tadi sudah saya bahas, saya mau pengen terlihat hebat di kelas, penguasaan. Nah lanjut ke segitiga eksekusi. Nah itu cara memvalidasinya Bapak Ibu, karena setiap perilaku rada gaptek. Setiap perilaku pasti ada alasannya, maka perlu validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir yaitu nilai kesepakatan apa yang telah kita sepakati Bapak Ibu. Tadi Bu Sarah sudah menjelaskan tentang suatu keyakinan kelas. Memang keyakinan kelas itu harus dibuat pertama kali misalnya di awal pelajaran atau wali kelas dan syukur-syukur bisa ditempel di dinding bagi wali kelas. Keyakinan kelas kita apa? Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, datang ke tepat waktu, jam tepat waktu, itu maksudnya ke tanggung jawab. Tadi yang dibagikannya. Terus misalnya tidak merokok atau tidak memakan makanan yang lada, berarti kesehatan. Nah, terserah Bapak Ibu. Intinya keyakinan kelas sudah dibuat. Tadi misalnya kan saya sudah buat keyakinan kelas tentang tanggung jawab datang ke sekolah. Maka di yang terakhir, kamu ingat gak keyakinan kelas kita? Oh iya, saya harus bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Menstabilkan identitas bisa di kata-kata, salah satu kata-kata ya Bu, ini salah satu kata-kata misalnya, oh berbuat salah itu hal yang manusiawi. Atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Oh Bapak Ibu itu pernah buat salah, kita pasti bisa melihat saya bermasalah ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, misalnya berantem. Stabilkan emosinya dulu. Oh Bapak dan gak nyari siapa yang salah kok, siapa yang benar siapa. Itu stabilkan identitas, salah satu kata-katanya. Lalu salah satu kata-katanya bisa seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Oh kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu dan lain sebagainya. Validasi tindakan. Sudah ya? Menyatakan keyakinan. Nah, yang terakhir nih, apa nilai yang kita percaya di kelas?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Diingatkan lagi keyakinannya. Jadi kita sebagai manajer itu jadi yang menilainya itu anaknya sendiri. Jadi membangkitkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan eksternal, bukan karena di luar, tapi sebagai manajer itu menciptakan motivasi dari dalam diri sendiri. Oke. Nah, kita lanjutkan. Di sana ada kasus berikutnya, yaitu ketika jam pulang sekolah ada 2 orang murid yang membuang sampah sembarangan di kelas dan selalu tidak piket membantu membersihkan kelas. Bapak dan Ibu, nanti ada penjelasan di atas yang ada yang sebagai validasi, ada yang menstabilkan emosi. Untuk pikir, boleh saya mulai ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu kan artikel ya, tapi Bapak Ibu boleh lakukan 3 validasi tadi Bapak Ibu. Tapi nggak semuanya, misalnya tergantung kasus dan kondisi yang berat. Ingat, yang pertama stabilkan dulu emosinya. Kita jangan lagi kita lagi marah, anak lagi
lagi marah, tapi cari proses yang enak dan jangan di tempat umum Bapak Ibu. Jangan di tempat umum, jangan memarahi atau mengkritik di tempat umum. Ya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang sudah saya bahas tadi Bapak Ibu, bahwa anak melakukan sesuatu itu ada alasannya, ada kebutuhan tersendiri, apakah kebutuhan untuk power, or fun, or love and belong, or sebagai apa ya tadi, cinta, kasih sayang, kebahagiaan, kekuasaan, kebebasan, freedom, ada alasannya, 5 kebutuhan manusia. Atau mungkin yang sangat mendasar sekali, dan sama nggak punya handphone Pak, jadi nggak bisa ngerjain tugas, kemudian primer, dan ada listrik di rumah juga. Jangan itu buat makan aja susah Pak, oh gitu. Ada ya, untuk dialami nggak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada ya, alhamdulillah. Tapi ada satu handphone untuk berdua biasanya ada. Saya temukan seperti itu dan speknya biasanya. Berarti kebutuhan dasarnya itu. Validasi yang ketiga adalah tadi ya keyakinan kelas. Jadi anak yang menilai dirinya sendiri dan anak yang harus berubah. Bukan tadi kan sudah simulasi kepapan tangan. Sebetulnya yang bisa mengontrol itu hanya bapak atau ibu sendiri. Ada yang kasar kita. Ada kasar seperti atau mungkin dipukulin, ada yang lemah lembut akhirnya dibuka. Nah, sebenarnya yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain ada yang mungkin ada yang cara yang lemah lembut bisa terbuka, atau sampai buka. Nah, ada yang kasar mungkin dihajar jebret karena terbuka tangannya. Nah itulah simulasi yang tadi. Ada yang paksaan, jadi masih eksternal gitu Bapak Ibu, belum internal. Nah paradigma ini segitiga risiko itu menciptakan motivasi internal Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Enggak ya? Enggak Bapak Ibu, kita langsung apakah sudah saja? Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf, mohon izin juga Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya dan Sarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya untuk beberapa bulan ke depan juga yang ada ya, mungkin diminta dan kita juga saling membantu ya sesama rekan agar mudah-mudahan tercapai programnya dan itu juga berimbas kepada kita, mudah-mudahan ada nilai-nilai positif bisa kita ambil tentunya ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan kerjasamanya karena sudah sudah pas ya. Ya maksimal ya ini udah 15 lebih 10 menit. Kita ini saja untuk rapat pekanan ini. Kemudian pulangnya saja dari semuanya agar agenda-agenda ke depan khusus mungkin besok mudah lancar dan semuanya diberikan kesehatan. Itu saja. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan doa kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah